CGP yaitu Ibu Sri Hardiatun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah untuk berkumpul melaksanakan yaitu diskusi dan debat. Untuk susunan acara pada diskusi ini yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah diskusi berkaitan dengan visi dan angkasa perubahan, dan yang keempat adalah bentuk. Sebagai pembukaan pada Bapak Febri, silakan untuk membuka diskusi kali ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati bersama Bapak Kepala Sekolah SD 503 pada musim kita Ibu Hajar, Ibu Sri Hardiatun MPJ, Bapak Ibu Guru semua. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan kita mengucapkan lafaz hamdalah, lafaz basmalah. Untuk yang beragama non muslim, kalau ada disesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing. Mari kita mulai membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap acukan hati kita kepada Allah. Kita berdoa semoga di awal acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, Ibu Sri Hardiatun dan narasumbernya diberikan kemudahan dalam menghafalkan sehingga dapat melaksanakan CGP-nya sampai tuntas, diberikan keberkahan usia, keberkahan urusannya, dan kemudahan di segala apa yang ala ini wa likulli niyatin musyriqatin wa kulli abaina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat bil hajati wa ajrukum syai'un lahu bisyaril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa ikram mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbana, berkailah acara kami pada hari ini, mulai dengan segala aktivitas kami dan keridhaan dan rahmat dari Engkau ya Allah. Ya Allah, Kau katakan minggu kemudahan di setiap usaha dan ikhtiar kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan, dan jadikanlah negara ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tolong berikanlah kesehatan kepada kami semua. Anugerahkanlah pintu hidayah, bukakanlah pintu ilmu untuk kami meraih dan membimbing anak didik kami menuju jenjang yang lebih meningkat lagi. Berikanlah kebahagiaan untuk kami di dunia maupun kebahagiaan untuk kami di akhirat. Allahumma tawil umurna wa aslin asana wa sahih umurna wa nawwir qulubana wa wasi akhlaqana wa ila khairi qaribna wa ila syarri aqibna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri membuka akad ini dan selanjutnya yaitu
Ini aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dekan selaku pengajar praktik dan kegiatan calon guru pemula. Saya hormati Bu Sri Harjatul selaku calon guru pemula. Bahwa nanti kegiatan lancar dan bisa lulus ya Pak. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya dan bisa menularkan tentunya khususnya bagi kebaikan dan kemajuan SDM Teknologi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru SDM Teknologi. Yang pertama itu terucapkan syukur kepada Allah karena hari ini alhamdulillah kegiatan diskusi pada hari ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan dilaksanakan kegiatan yang kedua salawat dan salam lupa kita sampaikan pada benar yang kita lakukan kami selaku pimpinan kepala sekolah yang sudah beberapa juga yang pertama berusaha syukur, kemudian yang kedua juga berterima kasih kepada para kami yang sudah hingga saat ini bisa mendampingi khususnya tersebut dalam melaksanakan kegiatan CPB-nya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami menunjukkan dan curahkan ilmunya bagi kebaikan bersama ibu sekalian agar kegiatan juga lancar bisa lulus untuk mendapatkan ilmu dan pahala dari Allah SWT. Dan saya juga memberikan motivasi dan semangat untuk bapak ibu guru yang lain untuk ikut serta mengikuti jejak Indonesia Berikut karena ini usia jatuh yang kedua dan alhamdulillah nanti melangkah ada 5 orang lagi ya muncul dan mudah-mudahan juga langkahnya dilapangkan dan ditingkatkan. Mungkin itu saja sambutan kita dari saya. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kepala sekolah yang sudah memberikan pengarahan dan kita lanjutkan yaitu acara diskusi visi dan bahasa dan sebelumnya saya ingin memberikan kata pengantar terlebih dahulu bahwa ini adalah program untuk angkatan 9 yang akan berlangsung sampai April 2024. Jadi program itu penggerak itu selama 6 bulan. Dan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari program guru penggerak Ibu Sri Harjatul sudah belajar berkaitan dengan modul 1. Modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2 dan 1.3 dan sekarang akan lanjut pada 1.4 di mana pada diskusi visi dan prakarsa bulan yang sudah didapatkan ini akan ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengetahui program guru penggerak itu seperti apa. Ini bisa belajar dari calon guru penggerak yang ada di SDN Pondok Rangon ini. Mudah-mudahan nanti dengan Bapak mengikuti diskusi ini menjadi lebih semangat ya, lebih termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan yang ke-11. Ini sudah dibuka Bapak. Angkatan yang ke-11 ini sudah dibuka pendaftaran. Silakan Bapak yang memenuhi kriteria silakan ikut karena nanti tidak semua angkatan itu dibuka. Contohnya angkatan pertama, 2, 3, 4 di DKI Jakarta itu sudah ada. Jakarta hanya ada angkatan yang ke-5. Kebetulan saya adalah angkatan pertama di DKI Jakarta
PP angkatan ke-5 dan CGP angkatan ke-5 itu yang pertama. Kemudian angkatan 6 itu tidak ada juga, 7, 8, 9, 10 dan ini angkatan yang 11 sudah mulai dibuka. Dari angkatan-angkatan tersebut mudah-mudahan nanti akan muncul calon guru penggerak yang luar biasa, ya, yang kita harapkan mampu mengubah pendidikan yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya calon guru penggerak selama pembelajarannya kurang lebih 6 bulan, nanti punya kesempatan yang luar biasa, yaitu punya sertifikat guru penggerak. Tidak lagi calon, ya Bapak Ibu. Kalau sekarang semester yang diatur itu CGP, nanti setelah lulus dia menjadi punya sertifikat guru penggerak. Inilah sertifikat itu yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menuju pemimpin yang akan datang. Bapak Ibu bisa mendaftar kepala sekolah, Bapak Ibu bisa mendaftar pengawas dan sebagainya. Karena sesuai dengan ketentuan kepala sekolah dan pengawas itu diambil dari guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang masih muda, ya silakan ikut guru penggerak angkatan yang ke-11. Nah, kita mulai yaitu pada acara ini Bapak Ibu, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nanti saya serahkan kepada Ibu Sri Hadi Jatuh. Waktu dan tempat dan persilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak kami selaku pengajar praktek angkatan 9 kelas saya. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Saifudin selaku kepala sekolah SD Pondok Kamal 3. Yang saya hormati Bapak Hari Subowo, terima kasih Pak telah menghadiri kegiatan saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di SD Pondok Kamal 3, tepatnya di ruang AMDK, di ruang lab komputer, untuk mengikuti kegiatan diskusi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan budaya bersyukur. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya di sini akan menyampaikan agenda sudah disampaikan oleh Bapak Irfandi. Kemudian di sini sebelumnya saya akan berpuisi Bapak Ibu. Ini adalah puisi Soekarno. Puisinya itu Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Neriak, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Neriak itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan Gunung
lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Tadi kan saya telah membacakan puisi karya Ismi Soekarno. Apa yang telah Bapak Ibu dengar? Yang Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu simak baik-baik kalimatnya, kira-kira Bapak sedang melihat apa ya? Maksud dari puisi ini apa ya? Kira-kira maksud dari puisi ini apa ya? Ayo Bu Dia. Merdeka. Ya, ya Pak, Pak. Keadaan alam, suasana Indonesia yang digambarkan apa tuh? Potret ya, keberadaan masyarakat Indonesia, kemudian ketampahan alam dan sebagainya itu diwujudkan dalam bentuk puisi ya, sehingga membangkitkan kita cinta pada tanah itu. Jadi intinya untuk apa tuh? Mencintai manusia, bangun membangun semangat kita sebagai wujud kita bangsa Indonesia. Baik. Yang lain juga ngapain? Yang lain, ya terima kasih Pak Hari. Yang kita, ya kebanggaan terhadap Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari puisi ini kan adalah ini sebagai tadi betul kata Pak Hari itu gambaran kita melihat kekayaan alam Indonesia. Itu Indonesia. Jadi Presiden Soekarno itu melihat bahwa itu tidak lagi melihatnya tidak hanya saat itu gunung atau lautan dan lain sebagainya, tapi itulah Indonesia. Itu gambaran. Nah, berkaitan dengan puisi ini dengan saya akan menyampaikan visi dari Prakarsa Perubahan. Nah, visi ini adalah tadi yang dikatakan adalah sebagai apa ya namanya, visi itu sebagai harapan, cita-cita, impian, gambaran kita untuk di masa depan. Mungkin seperti itu. Jadi dari puisi ini kita bisa memberikan gambaran. Nanti harapan kita, cita-cita kita itu dalam visi, dalam bentuk visi. Itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini ada istilah kalimat perumpang dari cita-cita untuk murid. Di sini ada 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah kita memimpikan murid yang bagaimana sih? Untuk kedepannya memimpikan murid yang bagaimana? Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu tuangkan idenya. Apa yang Bapak Ibu impikan murid kita harus bagaimana? Ini ada saya berikan untuk. Kemudian untuk pertanyaan pertama dulu ya, kita memimpikan murid yang bagaimana? Mohon maaf untuk menempelnya ini jangan yang lem untuk di apa namanya di belakang. Aku terbalik nanti nggak bisa nempel. Untuk berat.
Ada Pak. Tiga. Saya kita fotograf. Oh iya. Enggak, tapi Siap. Halo Pak. Boleh silakan dikeluarkan. Harapan Bapak mengharapkan apa yang wujud murid kita akan bagaimana, seperti apa? Bu Rasmi. Belum Pak. Udah selesai. Luar biasa Pak semangatnya. Aja Pak Cuman. Kalau yang sudah selesai silakan ditempel di soal nomor 1. Kita menginginkan murid yang Ini ada nginter nggak? Ini tipe. oh iya lupa sama namanya dicantumkan namanya. Oh ya. Namanya di mana tuh? Bawah sana ya. Satu aja sih Mas yang banyak-banyak ada. Tinggalan jangan nggak terima. Terima kasih Ibu Rasmi. Terima kasih. Yang untuk selanjutnya ini nanti dibacakan setelah kita terakhir ya. Untuk selanjutnya adalah nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, kita percaya bahwa murid adalah apa? Nanti titik-titiknya kalimat rumah yang Bapak Ibu yang ada di benak Ibu, Bapak Ibu itu percaya bahwa murid itu bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas Ini Pak. Ini Bu. Bu Rasmi. Katanya Bu Ros mau 3 katanya.
Pak Pri duluan mau buka puasa soalnya. Ya, ya. Kira belum ada apa? Mundurin aja Pak Pri. Mundurin aja. Nah, biar orang-orang enak gitu. Iya, enak nggak? Masih ada 4 pertanyaan lagi kalau punya sendiri. Apa nih? Ada yang masih tulis di poin. Oh, Pak Ani, siap-siap di depan deh. Iya. Dia duluan ya, Pak. Pokoknya orang-orang dulu nempel kata enggak. Isi kok aku nempel. Terima kasih. Nah, itu sudah dituliskan pada kalimat penumpang. Kita percaya bahwa skrip adalah ya ini sudah dituangkan di soal nomor 2 ya, kita akan menulis nanti kita bacakan sama-sama. Untuk selanjutnya adalah nomor 3, di sekolah kita mengutamakan ya, itu sekolah kita mengutamakan apa? Jawabannya bisa luas ya Bapak Ibu. Ini warnanya apa ya? Warnanya oranye. Coba. Tahan dulu. Langsung nempel. Orang saya sama sih enggak macam. Terima kasih sudah memberikan ide masukannya. Ada apa? Bunga semua ya Bu? Satu lagi ya? Ya. Kita di sekolah kita mengutamakan ya itu nanti tunjukannya apa Bapak? Bebas itu bebas. Nah, sekolah kita mengutamakan apa? Bisa ke guru, bisa ke Jangan tak dikukur. Kalau yang panjang-panjang berarti Kayaknya memang sehat. Makanya Belajar saking. tapi aku tadi harus masuk. ada lagi belum? Kalau Pak Febi sakit, saya wukuf ya. Cukup. Iya. Nah, selanjutnya nomor 4 di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik nanti Ibu, Bapak Ibu silakan dituangkan semuanya. Ya, Bu.
Ketahuan deh. Kalau ini paham. Satu. Boros langsung seger ya sekarang. Gara-gara kenapa? Ternyata aku bukannya Oh makanya bukan direktur sih. Iya, pakai bukan direktur jadi begitu tuh. Warna biru lagi. beda sendiri. Terima kasih. Selanjutnya soal Al-Fatihah yaitu kita warga Sipani yakin untuk Yang umum yang belum Sayangnya nggak ada. Hah? Enggak dong. Saya kan dokumentasi. Bisa jadi yang Bapak Ibu isi itu bisa sama juga dengan yang lain. Pemikirannya bisa juga sama. Oh gitu ya, Pak. Ya ada masalah umum. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi masih ada. Nah, di sini nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Nah ini bapakmu. Sendiri. Ini mah bisa. Mas kucing ya, dia bilang ini dong. Mama peto. Ya Allah,
Gimana ini selama kita di pesanan Itu bapak kan orang-orang yang makan kita. Ini ada deket ya Bu? Ya. Ya boleh. Kasih jeda buat sama laborasi di bawah. Kasih tempat orang aku kan suka nyempil. Pak Hari sudah ngapain gitu? Ya, Kau bilang. Sampai 100 pertanyaan kemudian. Sudah sampai masa. Tapi panjang banget ya. Baik Bapak Ibu, di sini yang pertama nomor 1 kita memimpikan murid yang Pak Saifuddin ya di sini mampu mengungkap segala sesuatu dengan gamblang. Gamblang ya Pak ya? Gamblang. Jadi di sini memimpikan murid yang mampu mengungkap segala sesuatu dengan gamblang dan berani. Terima kasih Pak masukannya. Kemudian Pak Priyono memimpikan murid yang mandiri dan disiplin. Ya. Kemudian Bu Dewi, saya memimpikan murid yang mampu bekerja sama dengan orang di sekelilingnya. Kolaboratif ya Bu Dewi ya. Oke, bagus Bu Dewi. Kemudian Bu Dama memimpikan murid yang menikmati pembelajaran di kelas, menyukai sekolah dan kelasnya. Terima kasih Bu Dama. Kemudian Bu Karlina memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Bu Karlina, terima kasih. Pak Febri di sini memimpikan murid yang sama beriman, beradab, bernalar kritis dan bergotong royong. Ya, baik. Kemudian Ibu Dia berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian Ibu Nisa murid yang bisa berinovasi dan bernalar kritis. Luar biasa ya, ini sebenarnya sudah banyak banget ini masukan-masukannya dari memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian dari Pak Indra berkarakter dan bahagia. Ya. Kemudian Bu Dinastiti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi sudah ada 3 orang ya, itu nggak apa-apa. Itu kan namanya pemikiran kita bisa jadi sama dengan orang lain. Baik, kemudian dari Pak Hari memimpikan murid yang jujur, mandiri dan kreatif. Kemudian Bu Rasmi yang berkarakter baik. Bagus Bu. Kemudian Pak siapa ini? Pak Priyono. Pak Pri ya? Yang Pak Pri udah ya? Pak Pri udah, ini siapa ya? Pak ini Pak saya. Enggak, saya Tangguh, Transmi. Bu Ros ada tulisannya. Bu Ros ini memimpikan murid yang tangguh, terampil, sehat dan bahagia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas pemikiran Bapak Ibu. Ternyata dari pemikiran Bapak Ibu itu ada yang sama, ada yang berkarakter juga. Tadi ada beberapa yang berkarakter juga sama. Jadi pemikirannya sama ya. Kemudian ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada 3 ya. Itu semuanya itu mencakup kepada
visi nantinya ya, profil pelajar ini berkaitan dengan ada di profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang nomor 2 nih, poin nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah Pak Saifuddin, generasi penerus bangsa. Wah, keren, hebat ya Pak Saif. Kemudian Pak Priyono, yaitu bahwa murid adalah pribadi unik yang menjadi ciri khas dirinya. Pribadi yang unik yang menjadi ciri khas dirinya. Baik, terima kasih Pak Pri masukannya. Ibu Nisa di sini individu yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali. Betul ya, ini ya, individu yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali. Benar sekali. Ya. Kemudian Bu Dama di sini menuangkan bahwa murid adalah pribadi yang mau belajar dan memiliki segudang potensi dan bakat luar biasa. Bu Dama, terima kasih. Kemudian Bu Dwi Siti bahwa murid adalah prioritas utama dalam pembelajaran. Betul, murid adalah prioritas utama dalam pembelajaran. Kemudian Ibu Surasmi, individu yang unik. Betul sekali Bu Rasmi. Kemudian lagi Pak Indra. Pak Indra memiliki potensi yang sangat beragam ya, memiliki bahwa murid adalah di sini memiliki potensi yang sangat beragam. Kemudian Ibu Karina di sini murid adalah memiliki karakter, potensi, bakat yang berbeda. Murid itu unik, gitu ya, seperti ya, bakat yang berbeda. Kemudian murid itu unik. Tadi ada yang unik, sudah ada 3 ya, sama pemikirannya. Kemudian Pak Febri, Ustaz Febri ya di sini bahwa murid adalah, saya percaya murid memiliki adab, kesantunan, semangat tinggi dan cita-cita manfaat ya Pak Febri ya, dan cita-cita manfaat. Betul ya, jadi murid memiliki adab, kesantunan, semangat tinggi dan cita-cita manfaat. Oke. Kemudian Bu Ros di sini bahwa murid adalah pemimpin masa depan yang berkarakter dan berbudaya luar biasa. Jadi udah macam-macam, udah banyak kan. Kemudian Bu Lia ya di sini. Bu Lia di sini memberi masukan bahwa murid adalah anak yang masing-masing memiliki bakat dan kemampuannya tertentu. Betul sekali Bu Lia. Kemudian ya Bu Dewi, anak-anak murid adalah anak-anak yang mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Jadi tadi ada keunikan, ada 1, 2, ada 4 ya, yang ada kalimat kata unik, anak itu unik. Betul sekali Bapak Ibu, ini luar biasa. Terima kasih ide yang di pemikiran Bapak Ibu sudah dituangkan di sini. Jadi bisa beragam, kita mengedepankan cita-cita murid itu akan seperti apa. Baik, untuk selanjutnya untuk soal nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Gitu ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama Pak Said, pelayanan kepada peserta didik luar biasa. Pelayanan prima ya Pak saya. Kemudian yang Bu Dewi memberikan masukan di sini bahwa kita mengutamakan penanaman karakter dengan melakukan pembiasaan yang baik. Terima kasih Bu Dewi. Kemudian Ibu Surasmi di sini bahwa di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa. Iya, betul. Karena mengedepankan kepada semuanya itu kepada siswa ya. Kita berpihak kepada siswa. Kemudian di sini Bu Nisa, yaitu kita mengutamakan pendidikan karakternya. Betul. Kemudian selanjutnya adalah di sini oleh Pak Indra, pendidikan berkarakter. Mengutamakan pendidikan yang berkarakter di sekolah itu sangat penting ya Bapak Ibu. Kemudian Bu Dwi ini pemikirannya bahwa di sekolah kita mengutamakan kepentingan perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Oke, kemudian Bu Dama di sini karakter positif sesuai profil pemuda Pancasila. Luar biasa. Kemudian terhadap lingkungan. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan, terutama sampah. Benar sekali ya, karena ini kita tinggal di DKI Jakarta. Itu masalahnya adalah sampah. Bagaimana kita
di sini pemikiran Budiah adalah kepedulian terhadap lingkungan terutama sampah. Terima kasih pemikirannya Budiah. Kemudian Budama tadi sudah ya? Baik. Kemudian Pak Febri mengutamakan akhlak mulia dan keteladanan. Terima kasih Pak Febri, pemikirannya luar biasa. Kemudian di sini Bu Ros, perilaku positif dan budaya positif. Perilaku positif dan budaya positif Bu Ros ya. Ada yang belum disebut ya? Yang belum disebut siapa ya? Bu Karlina ya? Bu Karlina di mana ya Bu Karlina? Oh belum. Oh ini pendidikan yang Bu Karlina di sini pendidikan yang mengutamakan pada murid. Sama tadi ya, pendidikan yang mengutamakan pada murid, ada beberapa tadi yang sama mengutamakan kepada murid. Terima kasih pemikirannya. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 4, murid di sekolah kita sadar. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Saifuddin sekolah tempat mendapatkan ilmu. Bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah ada tempat kita mendapatkan ilmu, pengetahuan ya Bapak Ibu ya, pengetahuan, karakter dan lain sebagainya. Kemudian di sini Bu Dama kita sadar betul bahwa murid adalah sekolah tempat belajar dan menuntut ilmu. Benar sekali. Kemudian Pak Hari di sini adalah makhluk yang wajib dididik dan dibantu. Iya Pak, benar. Ya, jadi memang orang tua menitipkan kepada kita. Ya, disinilah kita bagaimana peran kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang dikatakan tadi banyak sekali memimpikan murid tadi berkarakter, bermartabat, kemudian memiliki pengetahuan yang berteknologi seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian Nisa, di sini Bu Nisa, sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Benar, sekolah ada. Jadi bagaimana murid di sini membuat sekolah itu, anak bersekolah itu senang, bukannya takut atau bagaimana, bukannya rasa gelisah atau bagaimana. Membuat anak murid itu bersenang itu bagaimana, seperti itu. Baik, kemudian Bu Dwi, mereka calon pemimpin bangsa, betul sekali, ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka calon pemimpin bangsa. Kemudian Bu Surasmi di sini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat belajar dan bermain. Benar sekali. Ya. Tidak hanya jadi belajar dan bermain. Kemudian Pak Pri di sini menuangkan bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan. Luar biasa Pak. Pendidikan sangat penting untuk masa depan. Kemudian di sini dituangkan lagi oleh Pak Indra, idenya di sini ya, pemikirannya bahwa sekolah kita sadar betul bahwa sekolah dianggap sebagai rumah kedua yang mampu membuatnya nyaman. Ya, bagaimana peserta didik itu merasa nyaman untuk belajar di sekolah? Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kegelisahan, ya, seperti itu. Baik, kemudian Bu Dwi di sini menuangkan bahwa sekolah kita sadar betul bahwa supaya berhasil maka harus terlibat aktif dan bekerja sama dalam proses pembelajaran. Betul. Kemudian ini nggak ditulis nama ya, siapa ya? Saya. Bu Karlina ya. Oh maaf. Ini sekolah tempat menuntut ilmu. Betul ya. Bahwa sekolah sadar bahwa sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Kemudian yang kelima dan keenam ya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk Pak Said menjaga nama baik sekolah. Kemudian Bu Karina memajukan sekolah yang berkarakter. Bu Surasmi memajukan sekolah tempat ladang mencari rejeki. Luar biasa Bu Rasmi. Bu Dia dapat membuat atau menciptakan suasana sekolah yang nyaman. Kemudian Pak Hari mendukung terselenggaranya KBM yang baik. Kemudian di sini menjadi apa ini dari Pak Indra? Menjadi apa ya? Menjadi Karakter begitu. Oh, teladan menjadi teladan bagi anak. Baik. Kemudian yang kelima menjadikan peserta didik
yang berkarakter dan berakhlak mulia. Budama di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sendiri dan orang lain. Boleh ya Bapak Ibu. Kemudian yang di Pak Febri menuangkan bahwa sekolah ini yakin untuk mengarahkan anak menemui potensi yang diinginkan. Terima kasih Pak Febri. Yang terakhir Pak Priyono. Oh, Bu Ros belum ya? Bu Ros di sini menuangkan bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan merdeka belajar. Bu Ros luar biasa. Bu Ros luar biasa, benar. Iya Bu Ros, merdeka belajar. Lanjut. Nah, kemudian Pak Priyono di sini menuangkan bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar tercipta lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Wah, luar biasa Pak Priyono. Kemudian siapa Pak yang belum ini Bu Dwi ya? Bu Dwi di sini warga sekolah ini yakin untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, yang terakhir di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting, kata Pak Sae. Luar biasa. Kemudian Bu Dama bahwa harus saling bekerja sama agar tujuan yang kita buat akan berhasil. Luar biasa Bu Dama, terima kasih masukannya. Bu Dia, di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lingkungan sekolah yang nyaman dan aman sangat diperlukan. Betul sekali Bu Dia. Bu Dewi di sini bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sudah menjadi tugas guru untuk menuntun tumbuh kembang peserta didik. Luar biasa Bu Dewi. Kemudian di sini Bu Surasmi di sini bahwa ilmu dari PPG Bu. Di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peraturan di sekolah dibuat untuk kemajuan dan kebaikan sekolah. Kemudian Pak Pedri di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kesantunan dan ilmu adalah hal berharga untuk bekal bangsa. Ya, luar biasa. Kemudian di sini yang nomor yang siapa ini? Oh nggak ada namanya ya. Pembelajaran bukan hanya kognitif, melainkan semua aspek. Betul sekali. Kemudian Pak Pri, pendidikan yang berkualitas memerlukan peran aktif peserta didik. Ada lagi yang belum disebut Bu Ros. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak punya bakat dan minat yang berbeda. Ya, Bu Dwi Nasiti ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mereka adalah generasi emas yang menentukan nasib negara dan bangsa. Luar biasa. Ya, kemudian Pak Hari di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa KBM harus dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan cita-cita murid kita. Terima kasih Bapak Ibu telah menuangkan. Ini adalah gambaran cita-cita untuk murid kita, ya, yang nantinya bisa dituangkan kepada visi kita di sekolah kita, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini, apa itu visi sekolah? Apa itu visi sekolah? Nah, visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada murid. Jadi muridlah yang sebagai pusat kita untuk kemajuan dari sekolah kita. Jadi ketujuannya kepada murid-murid kita sendiri. Bagaimana menciptakan murid kita ini yang bisa kita inginkan, kalau kita impikan, bagaimana? Ya itulah kita ya di sini semua harus berdampak kepada seluruh warga sekolahnya. Ada kolaborasinya dengan warga sekolah supaya memungkinkan kita visi yang kita impikan, visi yang kita tuangkan itu bisa
terlaksana dengan baik. Kemudian visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Nah, sini visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat ya, pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ya, di sini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, berhati. Coba Bapak Ibu kita berdiri sama-sama yuk. Kita pelajar Pancasila masih ingat ya? Iya. Yuk kita sama-sama Bapak. Mohon maaf saya belum dipahami semuanya. Belajar Pak. Karena kita bicara mengenai pelajar Pancasila, kita tentu tahu dari profil pelajar Pancasila, maka kita nyanyikan sama-sama supaya kita ingat ada di situ ada 6 profil pelajar Pancasila. Sama-sama ya Bapak Ibu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Sama-sama ya? Begini ya, kalau Pancasila kan bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sama-sama ya. Baik, sama-sama ya Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk, kita sambil yel-yel kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Siap ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya lagi ya, saya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjut kepada visi SD Pondok Rangon 03. Di sini visi SD Pondok Rangon 03 di sini terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat itu kita seperti biasa sebelum tahun ajaran 2023 dan 2024 kita telah merevisi kurikulum kan Bapak Ibu yang kemarin ya Bapak Ibu. Ini sudah ada revisi dari tahun pelajaran yang sekarang. Nah ini visi dari SD Pondok Rangon 03 kalau kita lihat sudah mencerminkan profil pelajaran Pancasila ya. Sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila itu tidak ya Bapak Ibu? Sudah ya. Mungkin memang sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, tapi penerapannya mungkin belum 100% ya mungkin Pak saya. Maaf, belum 100% penerapannya, tapi kita sudah menuju ke arah sana. Nah, pertanyaan, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Ya Bapak Ibu, yang tadi kita bacakan visi sekolah kita, apakah visi sekolah itu sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana dari visi kita, apakah sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita?
kita sudah ya, karena tadi sudah lengkap sekali. Ya, terwujudnya masalah didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sudah lengkap sekali sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi visi kita ini sebenarnya sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari dulu. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid, Bapak Ibu? Sudah ya, visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid. Nah, di sini visi SD Pondok Rama juga menurut Bapak Ibu kira-kira yang tadi disampaikan, visi sekolah SD Pondok Rama kira-kira adakah yang akan ditambahkan atau cukup seperti itu kalimatnya? Kalau memang ya. Karena kemarin tim komisi visi misi sudah merumuskan sedemikian rupa, saya kira untuk visi misi ini lanjutkan saja. Tapi yang lain silakan, mungkin kalau dari satu. Mungkin yang lain barangkali Karina atau Rasmi, monggo Bu. Budia. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Untuk mewujudkannya aja perlu kita wujudkan semua itu visi. Tinggal penerapannya saja mungkin ya kita tinggal. Jadi visi itu tadi yang visi sekolah kita sebenarnya sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah berpihak kepada murid. Maka di sini tadi dari Bapak Wakasek Hari menyampaikan bahwa lanjutkan saja ya, sepertinya tidak ada tambahan yang jadi Bapak Ibu, tidak ada perubahan atau tidak ada yang diubah atau direvisi kembali, karena memang jujur baru kemarin kita revisi ya setiap tahun awal tahun pelajaran seperti itu. Karena kemarin sudah ada penambahan berapa kalimat? Sudah ada penambahan berapa kali? Ya udah, visinya ada tambahan, sudah dirumuskan kemarin. Ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita bagaimana? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa ya? Contohnya apa, Bu? Ya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya kan dokumentasi. Oh, itu Bapak. Ya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai. Ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, ada perubahan, misalnya kita ada program apa gitu loh Pak. Program apa di sekolah kita yang bisa mencapai visi sekolah tersebut? Itu ya yang mengatakan gerakan pungut sampah bisa program sekolah kan? Ya. Sigiber, sikat gigi bersama. Yang gerakan pungut sampah. Ya. GPS. GPS. Ya, oh yang kemarin Bapak pidato Yang Pak Hari sampaikan. ketika lagi itu ada lagi Sigiber. Mungkin apa? Sementara dari sampai kemarin revisi itu keterlibatan orang tua memang masih sedikit. Mungkin tahun depan silakan melibatkan banyak orang tua untuk memberikan masukan ke visi misi sehingga kita lebih mengakomodasi dari orang tua sehingga nanti klop antara mau sekolah, orang tua dan murid itu. Melibatkan sekolah ya Bapak. Ya sekarang sudah melibatkan orang tua tapi masih sedikit. Masih belum maksimal ya. Jadi karena sudah melibatkan sekolah, jadi sudah melibatkan orang tua, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Seperti itu. Sebenarnya memang saya dan Bu Kamila sebenarnya sudah ada program pada saat itu sudah mengajukan kepada Pak Saifuddin ya sebenarnya untuk mengenai bank sampah ya Bu. Cuman karena kemarin Bu Kamila sesuatu hal yang saya jadi ya udah jangan melibatkan orang tua kata Bapak. Jangan melibatkan orang tua. Jadi anak jangan membawa sampah dari rumah seperti itu. Jadi kita memberdayakan sampah yang ada di rumah dikumpulkan nanti kita panggil
yang kumpul yang datang ke sekolah setiap hari seminggu sekali tadi seperti itu. Tapi kalau bisa jangan melibatkan anak murid untuk ngambil dari rumah sampahnya. Jadi memberdayakan sampah yang ada di sekolah itulah yang kita olah, betul ya Bapak? Seperti itu. Soalnya gini, sekarang ini sedang berlangsung kelima tentang sampah. Anak-anak mengumpulkan untuk orang tua 1,5 liter. Silakan nyari sampah yang bagus langsung dimasukkan ke pabrik. Jadi seminggu targetnya 1 liter. Ini pas akhir itu nanti lah. Jadi kelihatannya sampah plastik ada berkurang. Kalau disurvei mungkin ada berkurang. Ya, jadi itu contoh untuk ini. Terima kasih masukannya Pak. Saya menambahkan terima kasih. juga menurut saya itu bukan masalah kita menemukan program baru ya, misalnya tentang gerakan pungut sampah itu. Tapi menurut saya itu sebenarnya guru itu wajib memahami apa sih itu visi dari SDN Pondok Rangon 03. Ya, setelah kita pahami berarti setiap guru itu harus punya inisiatif bagaimana cara mewujudkan misalnya peserta didik yang beriman gitu, kemudian yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan gotong royong dan berkebinekaan global itu diterapkan di dalam KBM. Berarti di dalam intrakurikuler kemudian diteruskan melalui ekstrakurikuler tersebut gitu. Jadi tidak mesti harus program baru gerakan pungut sampah yang ini yang itu, tapi bagaimana guru itu harus paham apa sih visi dari SDN Pondok Rangon 03 kemudian diterapkan kepada siswa itu. Jadi itu menurut saya itu tokoh sentralnya itu dari guru. Harus aktif itu untuk mewujudkan dari visi. Jadi intinya guru di sini harus paham betul visi sekolah kita. Bagaimana kita mewujudkan visi sekolah kita dari diri kita sendiri, dari diri pribadi kita sendiri sebagai guru. Seperti itu ya Pak? Iya, jadi tidak perlu misalnya program apa ya boleh, tapi itu kan menurut saya itu program-program tambahan. Mungkin di salah satu dari kalimat visi itu misalnya gerakan pungut sampah itu termasuk yang mana, itu salah satu aja gitu. Tapi menurut saya kan kita itu harus mencapai visi semuanya gitu, yang kalimat-kalimat yang ada di dalam visi tersebut. Terima kasih Bu Dasmi. Ya. Terima kasih. Berkenaan dengan sampah, ya memang untuk GP sendiri sebenarnya ini kalau di stand up comedy itu keresahan dari saya dan juga mungkin dari guru-guru juga berantara saya juga. Kenapa kalau anak-anak kita kalau ada sampah kok didiamkan saja maksudnya gitu. Jadi artinya dengan dibikin semacam tulisan gitu kan. Ya sebenarnya kalau untuk launchingnya kita belum ya. Kita belum launching itu GPS-nya gitu. Cuman artinya gini, ya kita coba saja untuk gerakan ini kita gaungkan saja setiap hari. Masa sih anak nggak budek gitu, nggak jenuh, nggak ya tergerak gitu untuk melakukan ini. Di samping juga memang dari gurunya itu ya itu tadi rajin mensosialisasikan dan juga mencontoh. Nah, kalau ada sampah ya diambil, dilihat, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Terus untuk yang kedua yang berkenaan dengan bank sampah, pemikiran saya begini buat Bun dan Bu Karina. Mengapa tidak perlu mengambil sampah dari rumah? Artinya kan gini, kita ini ya tujuannya memang mengurangi sampah gitu kan. Tujuannya mengurangi sampah, jadi bukan ketika gerakan itu program itu dibuat, maka jangan sampai ada sampah yang dari luar dimasukkan kembali ke sekolah gitu. Jadi kita usahanya memang ya sampah yang ada di sekolah itu supaya pulang diberdayakan tadi. Kayak tadi kalau bank sampah kan berarti nanti diperjualbelikan gitu kan. Itu salah satunya kalau emang nanti mengarah ke sana. Yang kedua tentu saja ada 3R kan, recycle,
14 sama satu. Udah berubah ya? Sama satu. Ya pokoknya itu. Ya artinya sampah-sampah yang ada tadi pemanfaatnya sudah seperti itu. Jadi mengapa saya mengkat untuk tidak membawa sampah dari rumah, tujuannya itu. Jadi sampah yang di sekolah aja udah bermasalah, kalau misalnya ada sampah dari luar lagi, ya tambah-tambah gitu. Jadi maksudnya itu, makanya kita tidak mengizinkan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Saifudin, terima kasih atas tambahan masukannya, Bu Sulasmi. Jadi intinya tadi untuk visi kita tidak dirubah ya Bapak Ibu, tetap kita yang ada kita jalankan. Kemudian hanya tadi di sini inisiatif perubahannya datang dilakukan. Tadi itu kita katakan dan program-program sebenarnya kata Bu Rasmi, menurut Bu Rasmi tadi bahwa tidak maksudnya tidak menuangkan program itu apa saja, tapi harus paham betul dulu guru ini tentang visi itu, gitu. Tentang visi sekolah kita. Jadi guru harus paham betul tentang visi sekolah kita untuk mewujudkan anak didik kita bagaimana seperti itu. Dan terima kasih tadi masukannya Pak Said. Nah, di sini imajiku atau impian tentang murid di masa depan berakhlak mulia. Harapan saya mereka dapat menjadi individu yang dapat diandalkan dan menghormati nilai-nilai moral. Kemudian yang berkelanjutan dan kesadaran lingkungan. Saya berharap agar mereka memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan berkontribusi dalam menjaga bumi kita. Kemudian kemampuan beradaptasi. Nah, saya berharap agar mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam dunia termasuk teknologi dan ekonomi. Kemudian keseimbangan hidup. Harapan saya mereka dapat menghargai pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sehingga kesehatan fisik dan mentalnya terjaga. Ini serahkan saja ya, tadi sudah dituangkan. Ya, saya memimpikan murid yang bagaimana di sini memiliki karakter tadi sudah dituangkan di sini, sudah saya jabarkan dan dilihat saja ya. Oke. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak di sini mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan berwawasan kebinekaan sesuai profil kader Pancasila. Prakasa perubahannya di sini adalah bagian dari upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Ada 3 elemen penting dari prakasa perubahan, yaitu yang pertama inisiatif perubahan. Inisiatif perubahan adalah tentang hubungan antara ide perubahan dan implementasi dalam praktek. Kemudian pemimpin, guru penggerak atau calon guru penggerak menjadi pemimpin dalam melakukan perubahan di sekolah. Kemudian pengikut, semua pihak yang bisa dipengaruhi dan diberdayakan untuk bisa mendukung terciptanya suatu perubahan. Di sini saya contoh prakasa perubahan saya, itu saya ambil dari visi saya, tapi hanya diambil tidak semuanya, kalimatnya hanya yang diambil mengambil nilai karakter kreatif dan bernalar kritis. Ini prakasa perubahannya berupaya menerapkan pembiasaan yang dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa serta kemampuan berliterasi. Ya, karena memang kita lihat bahwa murid-murid kita untuk literasi masih rendah minatnya masih rendah, betul ya Bapak Ibu. Nah, 2 tahapan dalam inquiry apresiatif untuk mendukung prakasa perubahan di sini. Di sini 2 tahapan dalam inquiry apresiatif untuk mendukung prakasa perubahan, atau di sini ada aset nanti akan dijabarkan dengan manfaat, hanya aksi dan pelajaran. Kemudian bagiannya B buat pertanyaan, ambil pelajaran
inisiatif praktek baik prakarsa gerakan literasi sekolah. Di sini asetnya awalnya tingkat kemampuan literasi peserta didik masih terbilang rendah. Kemudian tantangannya dalam realita yang ada menunjukkan bahwa tingkat minat baca peserta didik masih rendah sehingga kemampuan literasi peserta didik pun rendah. Aksi di sini memperkuat kembali pemahaman atau motivasi peserta didik terhadap pentingnya minat baca dengan melaksanakan program literasi sekolah dan memaksimalkan peran guru untuk kolaborasi. Pelajaran di sini tadi angkat ya, pelajaran hasilnya mampu meningkatkan presentasi minat baca dan kemampuan literasi peserta didik dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah dan bertambahnya dukungan dari orang tua. Jadi Prakarsa perubahan tahapan belajar ya. Prakarsa perubahan tahapan belajar ini meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi pada peserta didik. Karena kemarin juga terakhir saya ngawas AMBK, jujur ngawas AMBK kemarin ada wacana panjang juga anak kok malas baca. Cuma saya sampai tanya, karena saya ngawas AMBK kemarin, gitu. Kok kamu nggak dibaca? Panjang banget bu, wacananya. Saya baca aja soalnya aja, gitu. Saya nggak. Jadi nggak baca mereka kan saya nanti malas karena saking karena wacananya panjang, mereka malas untuk baca dan memaknai atau memaknai dari bacaan tersebut itu bisa dibilang belum belum tergugah hatinya anak tersebut untuk baca soalnya benar-benar gitu. Padahal sudah dibilang sama Bu Cia, ayo baca yang benar soalnya. Itu anak males, saya perhatikan males sekali untuk baca, apalagi soal wacana. Buat pertanyaan utama di sini, ya, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik? Nah, tindakannya adalah di sini mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait dengan literasi, kemudian membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat memunculkan literasi, mengetahui tingkat kebiasaan dan kemampuan literasi warga sekolah. Seperti halnya anak-anak yang setelah kegiatan senam ya Bapak Ibu, anak-anak suka maju ya. Drama itu juga kayaknya gimana belum bisa maksimal untuk tampil, benar nggak sih harus diulang sama gurunya. Nah itulah bagaimana kita sebagai guru untuk supaya anak itu tergugah hatinya dalam berliterasi gitu, seperti itu. Kan bentuknya bisa macam-macam, atau puisi atau dan lain sebagainya, berpidato dan lain sebagainya, kemudian menulis karangan seperti itu. Nah pertanyaannya di sini, siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi murid? Nah di sini misalnya pengalaman kita bisa berkolaborasi dengan teman gitu yang sama-sama saling menuangkan idenya ya, seperti itu. Apakah aktivitas yang membuat peserta didik merasa lebih senang membaca? Situasi apa yang dapat memotivasi minat baca peserta didik? Nah, keterampilan apa yang saya miliki dalam mewujudkan program yang dapat meningkatkan kebiasaan membaca peserta didik tersebut? Nah, tindakannya di sini, tindakannya studi literatur tentang literasi mandiri, tentang gerakan literasi sekolah, melakukan pemetaan kemampuan literasi warga sekolah, melakukan survei minat literasi peserta didik, mencari tokoh nyata atau narasumber yang sudah pernah sukses menjalankan program peningkatan minat baca, melakukan wawancara, kolaborasi, survei pengalaman. Dari ini di sini pertanyaannya apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika saya dapat menggerakkan literasi di sekolah? Tindakannya membuat daftar kebiasaan yang mendukung kegiatan literasi di sekolah, kemudian membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai kebiasaan membaca pada peserta didik, kebiasaan membaca pada peserta didik, kemudian berkolaborasi dengan guru dalam membuat evaluasi proses kebiasaan. Jadi anak-anak kan biasanya sebelum belajar kita kadang kalau saya seminggu sekali, biasanya saya seminggu 2 kali anak membaca dulu di pojok baca.
Tapi anak sudah bosan baca bukunya itu terus. Jadi jujur nih pas saya pojok baca saya itu kan bacanya itu aja. Cuma anak kedua kali kok ini nggak ada bacaan lain, nggak di perpustakaan gitu kan, ya bacanya seperti itu. Jadi seperti itu anak-anak kurang ya intinya masih rendah tingkat literasi mereka. Membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai kebiasaan membaca pada kesempatan ini. Dia berkolaborasi dengan guru dalam membuat evaluasi proses pembelajarannya. Jabatan rencana. Ini pertanyaannya apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk memotivasi peserta didik melakukan kebiasaan yang meningkatkan kelas murid. Kemudian apa langkah kebiasaan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas dan sekolah. Apa langkah-langkah kebiasaan yang dapat membangkitkan semangat gerakan literasi sekolah. Kemudian apa saja sarana dan prasarana yang disediakan. Kemudian tindakannya di sini membuat deskripsi minat peserta didik melalui survei dan wawancara. Kemudian merancang tahapan proses pembelajaran minat baca. Kemudian pengkondisian situasi dan tempat yang menyenangkan untuk membaca. Kemudian membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya dan membuat catatan besar target yang akan dicapai. Kemudian memaksimalkan penggunaan. Kita masih ada nggak sih Pak yang e-library itu yang sama Erlangga? Sama Erlangga masih ya? Enggak, Tahu ngomong mungkin seperti itu. Saya pikir masih ada ya Pak. Dan ini Atur eksekusi. Atur eksekusi di sini pertanyaannya siapa saja yang dilibatkan dalam pencapaian rencana ini, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan ini berjalan lancar dan berkelanjutan. Kemudian program apa saja yang bisa dieksekusi untuk mendukung kegiatan literasi. Kemudian kapan program bisa mulai dilaksanakan. Tindakannya di sini menyusun siapa saja nih tim kerja dan bagi tugas setiap anggota. Nah di sini sudah ada ya ketua perpustakaannya, bukan Dina ya, ketua perpustakaannya mungkin bisa nih dilihatkan lagi, bukan Dina, kita nanti ada upnya seperti itu. Menentukan tenggat penyelesaian tugas, mengajak kepala sekolah dan tim guru literasi untuk observasi dan kolaborasi dalam program ini. Melakukan kegiatan refleksi terminggu karena sayang ada perpustakaan tapi kita tidak berdayakan maksimal seperti itu. Mungkin itu harapan saya bisa apa ya yang ada ditambahkan gitu. Betul kata Burak yang ada dulu aja gitu, jangan membuat program-program yang lainnya dulu gitu, yang sudah ada kita kembangkan seperti itu ya. Kemudian selalu menyiapkan wadah diskusi bagi peserta didik untuk berpendapat. Kebiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, memaksimalkan ruang pojok baca kelas. Ya, kemudian penyediaan buku bacaan yang variatif, buku bacaan yang variatif. Kemudian pemanfaatan pohon literasi, mengadakan festival literasi. Kita bisa mengadakan festival literasi Bapak Ibu bisa 3 bulan sekali festival literasi seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih. Maaf, praktek televisi dulu. Oh, misi-misi balik aja Pak. Misi-misi praktek kan. Nah, sebentar lagi lagi. Enggak, yang punya buatan tadi visi buatan visi. Nah itu ya. Nggak hilang Pak Pri. Ya nanti Ibu pakai misi atau cuma visi dong? Ibu pakai misi atau visi dong? Misi saja. Ya, misi ya. Ini mohon dikoreksi kalau salah. Nah untuk visi itu kan artinya gambaran, bayangan, ide macam-macam yang akan diperjuangkan gitu. Nah itu dalam bentuk kalimat secara umum. Kemudian kalau
misi itu kan eksekusinya dari itu tadi langsung diisi mau ini. Nah sedangkan itu langsung mewujudkan. Sedangkan kalau visi itu adalah terwujudnya. Ya, mohon maaf ini kalau saya salah koreksi. Silakan mungkin kami tanpa itu Terima kasih koreksinya ya lanjut itu ya. Jadi kalau visi itu terwujudnya. Ya. Kalau misi mewujudkan maksudnya seperti itu. Eksekusi langsung melakukan. Terima kasih koreksinya Pak. Jadi kalau saya salah, Terima kasih. Iya, terima kasih Muhammad. Aktif dan pasif ya Pak. Baik. Terima kasih Hari masukan ya. Baik. Jadi nanti itu terwujudnya peserta didik seperti itu ya Pak. Iya, Baik. kalau saya nggak salah, karena lupa ini umumnya yang ini. Baik. Jadi demikianlah paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya Pak Ustadz, Iya. mohon maaf lahir batin. Betul. Jika ada salah-salah ucap, mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sri Hatiatun yang sudah memaparkan berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Saya akan menguatkan sedikit menambahkan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan. Yang pertama berkaitan dengan visi ya. Tadi sudah membacakan sangat luar biasa fungsinya. Ya, tepuk tangan dong sekali lagi. Yang kedua terkait dengan visi ya, dan prakarsa perubahan ya. Dari pertama dengan kata-kata lupa dari satu pertama ya untuk mewujudkan cita-cita sekolah yang masa depan dengan mempunyai harapan ya, seorang guru untuk sekolah masa depan ini diwujudkan dalam suatu misi. Jadi nanti dalam suatu misi ya, misi. Kemudian misi itu dijabarkan melalui misi, kemudian dilaksanakan di dalam program-program tentunya dengan adanya indikator-indikator. Dan tadi Ibu Sri Hatiatun sudah melaksanakan dengan sangat baik dari awal sampai akhir, sehingga visi yang ada di sekolah SD Pondok Rangon sudah mencerminkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, ada P5 ya, di situ sudah ditanamkan ya. Mudah-mudahan ini dapat diwujudkan dalam program-program yang ada di SDN Pondok Rangon 3 ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi nyata, sehingga ini mencerminkan bahwa pelaksanaan visi ini bisa berpihak kepada murid. Ini adalah harapan saya. Kemudian untuk Ibu Sri ya, Hatiatun, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ya, berkaitan dengan prakarsa perubahan dengan atap, prakarsa dengan baja, agar Bapak Ibu yang lain bisa melaksanakan sehingga perubahan-perubahan yang ada di SDN Pondok Rangon semakin baik. Ini untuk kemajuan SDN Pondok Rangon. Karena di sini ada 2 CGP ya. Yang satunya sudah penggerak ya Bu ya? Belum ya? Belum ya? Angkatan 8 berarti masih sebagai CGP berkolaborasi bersama. Jangan saling berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga hal-hal yang kurang baik bisa menjadi baik untuk memajukan sekolah yang ada di SDN Pondok Rangon. Kepada ibu-ibu yang lain ya, diminta agar 2 hari ini paling tidak sebagai pemimpin perubahan yang ada di sekolah. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak tahu berkaitan dengan pembelajaran dan sebagainya, bertanyalah kepada calon guru penggerak yang sudah dibekali dengan berbagai ilmu ya, yang disiapkan untuk pemimpin-pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan nanti harapan saya semuanya bisa lulus dan mempunyai sertifikat sebagai guru penggerak. Dan saya cukup sekian. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian diskusi hari ini. Saya
Pak Agung kami dari SMP 23 Jakarta. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dulu ya. Siap.